Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Ragil Pangestu dari Fakultas Saintek jurusan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan berorasi kebangsaan yang bertema mewujudkan generasi Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas dalam tataran dunia Islam internasional. Umat Islam di Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Karena itu menjadi sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam tersebut. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti seberapa jauh pengaruh kemayoritas kaum muslimin Indonesia terhadap penerapan hukum Islam di tanah air, maka dapat dijawab dengan memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas muslim hadir di Indonesia. Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan mengakrabkan bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai benturan dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-kebijakan politik kenegaraan serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di masa datang. Setidaknya sejarah itu menunjukkan bahwa proses islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika. Nah, meskipun Islam lahir di Jazirah Arab, akan tetapi keberadaannya mampu diterima oleh seluruh kalangan di dunia hingga saat ini. Islam pertama kali didakwakan oleh para nabi dan rasul yang kemudian mengadakan perjalanan yang kita kenal dengan sebutan hijrah. Setelah wafatnya para nabi dan rasul, penyebarannya kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, kemudian tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in. Di Indonesia kita mengenal Wali Songo sebagai tokoh-tokoh fundamental yang menyebarluaskan agama Islam, tidak hanya melalui jalur dakwah pada beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya Islam, diantaranya pada jalur melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Di Indonesia sendiri Islam mulai dikenal sejak masa-masa kerajaan jauh sebelum masa modern seperti sekarang yang kita rasakan, yaitu sekitar abad ke-13 sampai abad ke-18. Merupakan periode sejarah yang menarik perhatian karena terjadinya perubahan-perubahan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Akibat proses akulturasi antara keagamaan dan kebudayaan yang diperankan oleh pembawa-pembawa Islam dengan keagamaan dan kebudayaan Indonesia masa pra-Islam, masa menjelang kedatangannya dan penyebaran Islam tersebut, kelompok-kelompok masyarakat yang menempati berbagai kepulauan di Indonesia itu sendiri dari dua kelompok besar ditinjau dari segi keagamaan serta kebudayaannya. Di satu pihak, masyarakat yang masih percaya kepada animisme dan dinamisme dengan unsur-unsur budaya tradisi pra-Hindu atau Buddha, dan di satu pihak masyarakat yang sudah mengenal keagamaan Hindu-Buddha akibat proses akulturasi dengan kebudayaan India yang tumbuh dan berkembang sejak lebih kurang abad-abad pertama Masehi hingga abad ke-16. Sebelum wilayah ini bernama Indonesia, terlebih dahulu dikenal dengan Nusantara, Nayang, ataupun Asia Tenggara. Nusantara disebutkan Alfred Wallace yang keliling Nusantara adalah wilayah yang diapit dua benua besar, Asia dan Australia,
Wilayah ini terdiri dari banyak pulau kecil terletak di garis khatulistiwa. Wilayah ini kaya dengan tanaman, buah-buahan, dan rempah-rempahnya. Banyak tanaman yang tidak ditemukan di Eropa. Di wilayah ini tumbuh bunga raksasa, rafflesia, orangutan, kupu-kupu raksasa, katak terbang, burung cendrawasih menyebabkan surga dunia. Wilayah ini dihuni ras Malaya atau Melayu yang khas dan menarik yang tidak ditemukan di tempat lain. Nah, sebagaimana Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Melalui berbagai literatur yang berbicara tentang Islam dapat dijumpai uraian mengenai pengertian agama Islam. Berbagai aspek yang berkenan dengan Islam itu perlu dikaji secara seksama sehingga dapat dijadikan pemahaman Islam yang komprehensif. Hal ini perlu dilakukan karena kualitas pemahaman keislaman seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan keislamannya yang bersangkutan. Kita barangkali sepakat terhadap kualitas keislaman seseorang benar-benar komprehensif dan berkualitas. Dan untuk bagian ini kita akan membicarakan Islam dan kebudayaan. Hal ini perlu diketahui agar kita dapat menjawab pertanyaan persoalan Islam dan kebudayaan. Di antaranya pertanyaan, apakah Islam itu kebudayaan? Pertanyaan itu penting untuk dikaji agar kita dapat memahami Islam secara komprehensif. Di samping itu, kita pun dapat mengungkap hubungan antara Islam dan kebudayaan itu sendiri. Nah, itu tadi dari orasi kebangsaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.